Sudah? Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Artinya apa? Rasul lagi ngapain? Berkata. Rasul lagi ngadu. Siapa yang diaduin? Kaumnya. Kenapa mereka diaduin? Karena mereka telah meninggalkan Al-Quran, gak mau peduli sama Al-Quran. Diaduinnya kemana? Diaduin ke Allah. Kalau bulan Ramadan tidak mampu membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran, pertanyaannya, lalu dengan cara apa lagi? Atau jangan-jangan benar ya omongan sebagian orang bahwa kitab Al-Quran itu bagi sebagian orang itu hanya sebatas kitab suci yang disimpan dalam laci, yang dikunci, dibaca nanti kalau ada orang mati. Ya, jangan-jangan Al-Quran di rumah kita udah berdebu gitu. Dibacanya ntar kalau bapaknya meninggal, emaknya meninggal, baru udah tuh Yasin. Yang dibaca juga cuma itu doang. Tapi kita ngaku umatnya Rasulullah. Luar biasa, ajaib. Secara nggak langsung kita udah masuk nih sama program musuh-musuh Islam. Coba buka slide selanjutnya. Tuh, nah, Fusilat surah 41 ayat ke-26. Allah bocorin tuh skenario musuh-musuh Islam. Apa skenarionya? Kok potong ya? Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengerin Al-Qur'an ini, walghaw fihi la'allakum tughlabun, dan buatlah hiruk pikuk di antara orang Islam itu supaya kalian mudah mengalahkan mereka. Jadi Allah bongkar nih rahasia musuh Islam. Rahasia mereka punya proyeknya namanya apa? Proyek menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Bagi internal mereka orang kafir, mereka katakan la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengerin. Karena mereka sadar bahwa ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan tertarik dan bisa masuk Islam. Betapa banyak orang yang masuk Islam setelah membaca dan mengkaji Al-Quran. Secara internal mereka katakan jangan dengerin Quran itu. Buat eksternal, mereka buat skenario apa? Walghaw fihi, bikinlah keributan, hiruk pikuk sampai umat Islam itu nggak peduli sama Al-Qur'annya. Saya mau tanya, ini rencana udah kejadian apa baru rencana? Udah kejadian apa baru rencana? Kejadian. Buktinya mana? Ini. Kita lebih sibuk main ML. Ya. Lebih sibuk main ML, push rank bulan Ramadan daripada baca Quran. Kita lebih sibuk upload. Si fulan lagi nyanyi, si fulan lagi buka baju, perutnya six pack. Kita lebih sibuk gitu tuh daripada baca Quran.
Kita lebih kenal personil artis ini, band itu daripada Al-Quran kita sendiri. Berarti proyek orang kafir buat bikin kita jauh dari Al-Quran udah berhasil apa belum? Hah? Berarti kita masuk jebakan apa enggak? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya. Rasul kasih wanti-wanti. Apa kata Nabi Muhammad? Suatu saat kalian akan mengikuti mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk lubang biawak, kalian ikut masuk lubang biawak. Sahabat tanya, ya Rasul, apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Rasul jawab, lalu siapa lagi? Nah, lalu siapa? Siapa lagi? Jadi mereka udah bikin program, bikin proyek supaya umat Islam jauh dari agamanya. Kita ikutin. Ntar kalau mereka masuk lubang biawak, masuk neraka, kita ikutin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang mengenal Al-Quran dan hadis. Walaupun waktunya cuma 1 jam lebih dikit, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini targetnya cuma satu. Apa targetnya? Kalian bangga punya Al-Quran itu doang. Nggak muluk-muluk sama. Kalian datang ke ruangan ini, misalnya kebanggaan terhadap Al-Quran berapa persen? 5%. Keluar dari ruangan ini, saya berharap mudah-mudahan kebanggaan kalian kepada Al-Quran naik. Ya, karena biasanya orang tidak menghargai sesuatu karena tidak mengetahui hakikatnya. Saya mau tanya, kalian tahu anjing nggak? Tahu anjing? Anjing kalau dikasih gelang yang gede dari emas, taruh depan anjing, diapain nama anjing? Diapain nama anjing? Digigit? Enggak. Bahkan kita begini-beginiin ke anjing juga nggak ada apa-apain. Kita kasih nih, taruh, pergi dia, pergi kemana? Tempat sampah. Ngapain? Ngais-ngais, nyari tulang. Coba kita bayangkan, kita dikasih sama Allah nih Al-Quran, kitab suci yang sempurna, supaya kita habiskan waktu kita baca Quran, mengkaji Al-Quran, hafalin Quran, ya, mentadaburi isi Al-Quran, ngamalin isi Al-Quran. Boro-boro kita kerjain itu semua, justru kita tinggalin Al-Quran, kita cari sesuatu yang sampah. Kalau begitu apa bedanya kita sama anjing barusan? Saya mau tanya, apa bedanya kita sama anjing barusan? Kenapa anjing barusan bersikap seperti itu? Kenapa si anjing membiarkan emas, lalu dia sibuk ke tempat sampah nyari tulang? Kenapa? Kenapa? Karena anjing tidak tahu betapa mulianya logam bernama emas. Yang dia tahu, dia butuh makan, dia cari tulang. Padahal kalau emas itu dijual ke pasar, jangankan tulang, sapi puluhan bisa dibeli. Ya, masih belum. Kita kasih analogi lagi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang saya tidak sedang mengajar bahasa Jepang. Saya sedang mengajar tentang Al-Quran.
Kitab yang kalian selama ini yakini sebagai kitab suci. Kalau menurut kalian ini nggak penting, saya persilakan kalian keluar. Saya hitung sampai 3. Kalau menurut kalian membahas hari ini nggak penting, saya tidak larang, silakan keluar. 1, 2, 3. Kenapa nggak ada yang keluar? Kalau masih sibuk sendiri, selfie, patah foto, ngetik, nggak tahu apa yang diketik, masih sibuk sendiri, saya keluarin dari ruangan ini. Nggak perlu ada di sini. Saya cuma mau ngajarin orang yang mau bangga sama Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan sepenggal kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa pernah digugat oleh kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israil. Kaum paling kurang ajar sepanjang sejarah. Belum kering kaki mereka ketika melewati Laut Merah yang Allah belah lewat tongkatnya Nabi Musa yang dilemparkan ke laut. Belum lama mereka melihat bahwa laut itu terbelah. Ikan-ikan berenang di kanan dan kiri mereka. Belum lama itu terjadi, mereka langsung bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong bikinin Tuhan buat kami sebagaimana mereka punya Tuhan." Tuhan dibikin. Bayangin, sebodoh itu mereka. Tuhan pakai minta dibikin. Kalau dibikin berarti bukan Tuhan, makhluk. Gimana? Pakai logika aja. Nah, dalam salah satu episode kehidupan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan kepada Bani Israel dengan makanan yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada satu manusia pun sebelum mereka maupun sesudah mereka yang makan makanan ini. Apa itu? Manna wassalwa. Apa itu manna? Manna itu sejenis madu, minuman yang sangat manis, enak dan mengenyangkan. Apa itu salwa? Makanan hewan seperti burung puyuh yang dagingnya kalau digoreng empuk, lezat, enak. Kalau nggak salah ada kelas 10 namanya salwa ya? Hah? Burung berapa ya? Berapa 3 ya? Berarti dari ayat itu. Udah dikasih makanan paling enak sedunia, di mana nggak ada satu orang pun selain mereka yang makan makanan dari surga itu. Apa kata mereka? Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adazha wa basaliha. Ada orang sebodoh ini ya? Apa kata mereka? Wahai Musa. Kurang ajar pertama, Nabi disebut pakai nama. Siapa nama kepala sekolah kita? Pak Ahmad Rojali. Coba siapa yang berani datang ke Pak Ahmad Rojali lalu bilang, "Wahai Ahmad Rojali." Siapa yang berani ngomong gitu? Kurang ajarnya Bani Israil. Nabi lo bukan kepsek ini. Nabi dipanggil, Musa. Jangan kepsek. Coba kalian berani ngomong sama saya, Junet, gua kalepak parah lu beneran. Udah pakai nyebut nama Junet kan. Apa kata mereka? Wahai Musa. Ayo coba. Nah, sebelum kita ke situ, ini ngapain sih Tommy ngomongin saya?
Ustaz disuruh ngapain lawan saya? Wahai Musa, apa kata mereka? Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami nggak sabar dengan makanan yang itu aja. Makanan dari surga, dibilang nggak sabar. Bayangin, nggak sabar. Artinya mereka merasa bahwa makanan itu makanan paling gak enak. Nggak sabar tuh makanan itu mulu. Kurang ajar kedua. Kurang ajar ketiga, dia bilang apa? Fad'u lana rabbaka. Tolong mintakan untuk kami kepada Tuhanmu. Tuhanmu. Dan berarti Allah kagak dianggap Tuhan sama mereka. Tuhanmu, bukan Tuhan kita, bukan. Tuhanmu. Ajarnya Bani Israel. Kurang ajarnya yang keempat, mereka mintanya apa? Yukhrij lana min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, yang mereka minta kacang buncis, bawang merah, bawang putih, kacang adas. Itu kan makanan yang di pasar, murahan. Sesuatu yang mulia dikasih ke mereka, mereka nggak mau, mereka maunya makanan yang murahan. Apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna allazi khair billadhi huwa adna. Apa terbalik ya? Astagfirullah, lupa saya. Pokoknya intinya, apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang adna, rendahan? Kayaknya Bani Israel ini itu kita deh. Kayaknya ya. Kita udah dikasih sama Allah Al-Quran. Baca sejus sehari juga kagak mau. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semakin bangga sama Al-Quran. Kalian keluar dari sini, tidak ada dalam hati kalian kecuali kebanggaan karena kalian dikasih Al-Quran. Ini materi serius. Gak ada waktu buat yang kata-ketik HP-nya kumpulin. HP-nya kantongin. Gak ada yang kata-ketik HP, gak ada yang selfie, gak ada yang ngobrol-ngobrol. Serius, ini materi padat. Ya. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa punya dua definisi. Pertama, qira'ah, artinya menghimpun. Yang kedua, qira'ah, artinya bacaan. Masing-masing ada dalilnya secara bahasa. Tapi sesuatu itu nggak cukup didefinisikan secara bahasa doang. Karena kalau cuma secara bahasa, sholat artinya doa. Emang cukup sholat doa doang? Enggak. Secara bahasa memang Al-Quran bacaan. Karena Al-Quran dibaca. Secara bahasa Al-Quran memang himpunan. Karena Al-Quran himpunan dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan surat-surat. Tapi secara istilah, para ulama beda pendapat tentang istilah, definisi secara istilah tentang Al-Quran. Tapi kalau kita mau kumpulin ada 8 poin utama. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah. Yang kedua, Al-Mu'jiz, yang bersifat mukjizat. Yang ketiga, Al-Munazzal ala qalbi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, biwasitatin, dengan wasilah. Wasilahnya nanti ada banyak pembahasannya. Lalu ruya ilaina tawattur, sampaikan kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Nanti kita bahas. At-ta'abbud bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah. Yang keenam. Yang ketujuh, bilughatil arabiyyah, berbahasa Arab. Yang kedelapan, dimulai dari Al-Fatihah berurutan sampai An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Lanjut. Lalu kita bahas satu persatu. Kita kulitin nih definisi biar kita paham sampai ke tulang sumsum. Kalau kata Aldi Taher, to the bone. To the bone. Penyolok Quran to the bone hari ini. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa, bukan karena hawa nafsu Nabi Muhammad, bukan karang-karangan Nabi Muhammad, bukan ditulis sama Nabi Muhammad. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad.
Surah At-Takwir ayat 92. Innahu la qawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diwahyukan kepada Rasul yang mulia. Perkataan mulia diturunkan kepada Nabi paling mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Masya Allah. Kurang mulia apa? Maka siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia pasti menjadi mulia. Ya, ini HP. Kalau dalam kondisi mati, ini HP. Boleh nggak saya bawa ke WC? Boleh. HP. Boleh nggak saya buang? Itu salah, suka saya. HP ayah misalnya. Tapi kalau HP-nya lagi buka Al-Quran, saya mau tanya, boleh nggak dia ditaruh masukin WC? Haram. Boleh nggak kita taruh di kantong belakang, kita duduk? Nggak boleh. Boleh nggak Al-Quran kita taruh di bawah? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa HP ini jadi mulia? Karena di dalamnya ada Al-Quran, sedang membuka Al-Quran. Kertas. Ini kertas biasa. Mau saya robek-robek, mau saya injek-injek, mau saya apa, terserah suka-suka saya. Kenapa boleh? Karena cuma kertas. Tapi seandainya di kertas ini dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, tulis ayat Al-Quran apapun yang kalian mau, maka hukumnya menjadi berbeda. Maka harus kita muliakan. Gak boleh masuk WC, gak boleh ditaruh di bawah, gak boleh dipantatin, gak boleh ini, gak boleh itu. Kenapa jadi mulia kertasnya? Karena di atasnya ditulis Al-Quran. Kita manusia, apa yang mau dibanggain dari kita? Kita kemana-mana bawa tai, maaf. Kita kemana-mana bawa kotoran. Nih, di perut kita ini isinya kotoran. Apa yang mau kita banggain? Kita manusia biasa. Mulia? Enggak. Apa yang bisa menyebabkan kita mulia? Kalau kita bersama dengan Al-Quran, firman Allah yang maha mulia. Jadi kalau kalian mau mendapatkan kemuliaan, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Saya ingatkan yang terakhir kali, HP dikantongin. Masih ada setelah ini yang saya lihat megang HP, saya ambil HP-nya. Ngetik segala macam. Kalau emang merasa materi ini nggak penting, keluar. Nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Nggak usah ngerasa terpaksa di sini, nggak perlu. Karena percuma kalian ada di sini kalau jiwanya ada di tempat lain. Benar pepatah Arab ya. Sulit menjelaskan kepada lalat betapa berharganya makanan yang bersih, karena lalat akan terus berada di tempat yang kotor. Saya lagi mau ngasih tahu kalian cara supaya jadi manusia mulia, berinteraksi dengan Al-Quran, firman Allah yang maha mulia. Kita hanya menjadi mulia ketika kita memuliakan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Maka konsekuensinya kita wajib menjunjung tinggi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, saya kasih analogi. Wali kelas kalian masing-masing ngomong, besok hari Kamis, menurut Pak Kepala Sekolah, kita harus pakai baju seragam misalnya. Kita harus pakai baju seragam. Tiba-tiba ketua kelas bilang, nggak usah, besok pakai baju bebas aja. Kalian mengikutin siapa? Kenapa? Karena wali kelas lebih tinggi derajatnya daripada ketua kelas. Saya mau tanya, siapa di langit dan bumi, di alam semesta ini yang lebih tinggi derajatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka konsekuensinya
kita harus meninggikan perkataan Allah di atas apapun. Kata Allah, tutup aurat, nggak pakai tapi kan saya belum soleha. Tutup aurat biar jadi soleha. Jangan nunggu soleha dulu baru tutup aurat. Tapi kan saya masih suka maksiat, tutup aurat biar berhenti maksiat. Jangan nunggu berhenti maksiat dulu baru tutup aurat. Tapi kan saya belum benar Pak, tutup aurat dulu biar jadi benar. Jangan nunggu benar dulu baru tutup aurat. Mau ngomong apa lagi? Tapi kan saya belum sholat Pak, tutup aurat biar lu malu kalau kagak sholat. Jangan rajin sholat dulu baru tutup aurat. Itu namanya kita menjunjung tinggi firman Allah di atas apapun. Tapi kalau kita masih meletakkan firman Allah di bawah akal kita, itu artinya kita merasa kita Tuhan, Allah itu hamba kita. Benar nggak? Allah nyuruh kita sholat, kita nggak mau sholat, alasan begini begitu. Berarti kita merasa kita lebih benar daripada Allah. Allah nyuruh kita nutup aurat, kata kita kagak. Berarti kita merasa kita lebih mulia daripada Allah. Orang yang mengangkat firman Allah di atas segalanya, maka dia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itu kalam Allah. Yang kedua, mukjizat. Nabi Muhammad punya banyak mukjizat. Di antaranya dari jemarinya pernah keluar air saat lagi kemarau, yang dengan air itu ribuan orang bisa wudhu. Di perang Khandaq, Nabi Muhammad pernah ditawarin makanan yang sebenarnya cuma cukup buat 2 atau 3 orang. Tapi Nabi Muhammad SAW mendoakan makanan itu sampai seluruh kaum muslimin yang ikut perang Khandaq yang jumlahnya ribuan bisa makan sampai perut mereka kenyang, sampai nggak muat lagi perutnya nahan makanan. Mukjizat Nabi Muhammad banyak. Mana Nabi Muhammad pernah ditantang, coba itu bulan dibelah sama Nabi Muhammad bulannya, sampai satu ada di sebelah kiri, satu di sebelah barat, timur, satu di barat. Banyak mukjizat Nabi Muhammad, tapi berlakunya cuma saat itu. Bisa kita lihat? Tidak bisa. Kita cuma bisa dapat keterangan dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan para ulama. Itu doang. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita lihat, kita saksikan, kita rasakan sampai detik ini, maka mukjizat itu adalah Al-Quran. Al-Mu'jiz secara bahasa menetapkan kelemahan. Artinya sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan kenabian seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhinya, sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak seorang pun kecuali diberi mukjizat yang dapat membuat manusia beriman kepadanya. Namun apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Karena itu aku berharap semoga aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Al-Quran itu mukjizat paling agung. Kenapa? Karena bisa dirasakan oleh banyak manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Lanjut. Al-Munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa namanya apa? Injil. Kalau diturunkan kepada Nabi Musa namanya apa? Taurat. Kalau diturunkan kepada Nabi Daud namanya apa? Zabur. Kalau diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Sis namanya apa? Ada yang tahu? Suhuf, lembaran-lembaran. Ya, dalilnya banyak dah. Pokoknya intinya diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Ini untuk membedakan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Lanjut. Melalui perantara. Al-Quran itu turun melalui perantara. Ada 7 macam cara Al-Quran turun. Pertama, melalui mimpi yang hakiki atau benar. Contohnya surah Al-Kautsar. Itu turun melalui mimpi Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau bangun, lalu mengumpulkan sahabatnya, lalu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Rasulullah nikmat yang baik, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguhnya orang yang mencacimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Mimpi. Kedua, melalui bisikan dalam hati Nabi tanpa dilihat. Bukan malaikat Jibril. Ada yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad. Contohnya apa? Ketika turun wahyu pertama. Apa wahyu pertama? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai, enggak semuanya, cuma 5 ayat doang dulu dicicil. Yang keempat, kadang wahyu datang menyerupai gemericing lonceng. Kadang malaikat melihatkan rupa aslinya. Ini terjadi 2 kali. Dalam hadis dikatakan bahwa aku melihat Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Sayap dan badannya menutupi ufuk barat dan timur. Bayang aduh, seberapa gedenya malaikat Jibril. Ini seandainya nggak ada bangunan nih, zaman dulu kan rata, nggak ada bangunan, itu dari barat sampai timur, itu badannya malaikat Jibril ketutup langit semuanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan malaikat Jibril punya 600 sayap. Yang satu sayapnya kalau dibentangkan, satu sayap nih kalau dibentangkan itu bisa nutup bumi semuanya. Satu. Ini sayapnya 600. Kayak gimana gedenya malaikat Jibril? Gimana nggak ketakutan Nabi Muhammad? Yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi di malam Isra Mi'raj. Yang ketujuh, Allah berfirman langsung kepada nabinya tanpa perantara, seperti kejadian Nabi Musa dulu waktu pengen melihat Allah langsung, agak bisa, ya, nggak kuat. Lanjut. Nah, diantara definisi Al-Quran adalah diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ntar kita bahas tentang pengertian hadis. Tapi secara umum mutawatir itu rawahul jam'un an jam'in tuhilul adatu tawatuhum alal kadhibi. Riwayat yang banyak yang didapat dari banyak orang juga, yang secara akal, secara kebiasaan, secara adat mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Kalau ada yang bohong, pasti keterangannya pasti beda-beda. Ya, misalnya saya ngomong ke anak IPA 1 sampai IPA 5, ke anak IPS 1 sampai IPS 3. Saya ngomong dengan kalimat yang sama. Seandainya dari mereka ada yang bohong, niscaya berita itu pasti ada yang beda. Al-Quran ada yang beda? Enggak. Al-Quran semuanya sama. Kalaupun ada perbedaan qiraat, ntar kita bahas. Lanjut. Al-muta'abbad bitilawati, membacanya bernilai ibadah. Makanya orang Islam itu baca Quran itu Masya Allah. Kenapa baca Al-Quran itu agung? Pertama, bacanya adalah ibadah. Yang kedua, setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bagaimana sih kebaikan yang dimaksud itu? Saya pernah nanya ke salah satu ustaz, apa sih kebaikan yang dimaksud itu? Kalau konteksnya di dunia, ya kebaikan yang kita rasakan selama ini, yang kita nggak bisa ngitung-ngitung berapa banyak kebaikan Allah itu, berapa banyak kemudorotan yang Allah hilangkan karena kebaikan itu. Tapi kalau dalam konteks di akhirat, ustaz itu menjawab dengan sebuah riwayat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti di hari kiamat, seorang bapak akan mendatangi anaknya.
Yang dimana bapak ini sangat baik kepada anaknya, sangat soleh, sangat baiklah, anaknya sangat sayang sama bapaknya. Lalu bapaknya bilang kepada anaknya, wahai anak, sesungguhnya aku di dunia telah membesarkanmu, memberikanmu makan, memberikanmu pakaian, memberikanmu rumah dengan sangat layak. Dan engkau pun merasakan kasih sayangku dengan sebaik-baiknya. Anaknya bilang, iya bapak, engkau adalah ayah terbaik di muka bumi ini. Lalu bapaknya bilang, wahai anakku, sesungguhnya saat ini aku sedang membutuhkan satu kebaikan, hasanatun. Maka aku meminta kepadamu satu saja kebaikan. Lalu apa kata anaknya? Mohon maaf ayah, untuk itu aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu, karena aku sendiri sedang butuh kebaikan. Bayangin, kebaikan yang diperebutkan oleh manusia di hari kiamat nanti bisa kita dapatkan dengan cara membaca zikir. Yang paling baik adalah zikir dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sambil zikir, sambil kita dapat hidayah. Bahkan Allah menjelaskan tentang Al-Quran dengan sebutan zikir. Apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah menyebut Al-Quran sebagai az-zikra, zikir. Nah, betapa luar biasa agungnya Al-Quran. Lanjut. Dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas secara berurutan. Ini dua bagian definisi terakhir, saya mau agak panjang. Kenapa? Dalam Al-Quran ada pembahasan tentang qiraah. Ini tolong perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan sesederhana mungkin sehingga orang paling awam pun bisa paham, insya Allah. Asal kalian gak nutup diri. Ya, kalau ngantuk berdiri. Kalau ngantuk berdiri. Jangan malah nunduk, abang ngantuk. Kalau ngantuk berdiri, biar nggak ngantuk. Fokus. Di antara yang diserang oleh orang kafir terhadap Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu punya banyak versi. Buktinya ada banyak qiraah. Mereka mau mengatakan Al-Quran itu sama aja sama kitab mereka yang punya banyak versi, banyak perbedaan. Karena kitab mereka udah hancur-hancuran kayak begitu, mereka mau Al-Quran hancur juga. Mereka mengatakan Al-Quran itu punya banyak versi, buktinya banyak qiraah. Ada yang pernah dengar qiraah lain nggak yang selain yang kalian baca? Kalau yang kalian baca itu namanya qiraah Hafs an Asim bin Tariq Asy-Syatibiyah. Itu nama qiraahnya. Itu qiraah yang dibaca mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Tapi ada qiraah lain. Supaya kalian pernah dengar, saya perdengarkan. Dulu waktu di kampus saya pernah belajar qiraah Sabah. Saya baca qiraah Warsh. Qiraah Warsh ini termasuk qiraah mutawatir juga, sama seperti qiraah Hafs. Saya baca surah Ad-Duha. Karena di sini yang paling beda. Saya baca qiraah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ada berapa tuh bedanya? Pertama imla, wadduha, antara a sama i. Wadduha, bukan wadduha, wadduha. Ribet itu ngomongnya. Lalu nakal. Kalau kita walal akhiratu. Kalau dia walala, nakal. Walal a jadi walala. Kalau belajar tajwid ngerti nakal. Lalu terakhirnya minal ula. Kalau mereka waras bacanya minalu, ditutup dengan imal. Minalule. Ribet itu kayak orang Betawi.
Jangan-jangan kiraannya orang Betawi. Nggak ada, zaman Nabi nggak ada orang Betawi. Jadi tuduhan mereka bahwa Al-Quran punya banyak versi itu adalah tuduhan bohong. Kenapa? Qiraah itu bukan versi, qiraah itu cara baca. Beda. Jangan disamain nama kitab mereka. Nanti kita bahas kitab mereka biar kalian ngerti bedanya apa. Jangan kalian digoblok-goblokin. Banyak orang zaman sekarang melakukan pemurtadan itu sasarannya anak-anak SMA. Ilmunya nanggung-nanggung gitu. Ya. Biar kalian punya benteng ya. Qiraah itu punya banyak macam. Ada qiraah sab'ah 7. Ada qiraah asyarah 10. Ada qiraah arba'ah asyarah 14. Tapi yang mutawatir setahu saya qiraah asyarah sampai 10 yang mutawatir. Kalau sampai arba'ah asyarah itu enggak mutawatir walaupun masyhur. Apa macam-macam qiraat? Ada 6 macam. Yang diterima cuma 1. Jenis kedua sampai jenis kelima nggak boleh dibaca. Boleh dipelajari, nggak boleh dibaca. Sebagai ibadah, nggak boleh. Tapi kalau dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, kalau kalian udah belajar ilmunya tinggi, nggak masalah. Jangan bercanda. Yang diterima cuma qiraah mutawatir. Adapun qiraah masyhur, ahad, sas, maudhu', mudraj nggak diterima sama sekali. Kenapa bisa terjadi perbedaan qiraah? Pertama, emang diajarin sama Nabi. Nabi memang mengajarkan Al-Quran dalam sab'atu ahruf, dalam 7 huruf. Maksudnya dalam 7 dialek. Yang kedua, karena perbedaan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad kadang menghatamkan Al-Quran di depan malaikat Jibril dengan qiraah begini, kadang qiraah begitu. Yang ketiga, karena enggak adanya naqad dan enggak adanya syakat. Apa itu naqad? Titik. Waktu pertama Al-Quran dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, enggak ada tuh yang namanya Al-Quran pakai titik. Jadi mau itu huruf ba, ya, nun, ta, sa, sama. Nggak ada titiknya, begini doang. Kalau baca bismillah, ada begini, ada begini. Bagaimana bacanya? Ta. Apa bababa? Nah kalau orang nggak ngerti, bingung. Tapi bagi orang Arab yang emang udah biasa, emang hurufnya sendiri, nggak ada masalah mereka. Al-Quran yang pertama kali ditulis nggak ada naqadnya. Makanya wajar kalau dibaca berbeda, dan nggak ada sakalnya, nggak ada baris fathah, kasrah, dhammah, boro-boro, titik aja kagak ada. Jadi kalau misalnya dalam ada spidol, boleh tolong dicari spidol. Terus saya jelasin kenapa perbedaan apa, karena nggak ada titik ini jadi simbol perbedaan. Misalnya yang sering dijadiin serangan sama orang kafir itu, mereka bilang dalam qiraah Warsh bacanya kabir, azabun katsir. Ada di satu ayat, cuma saya lupa ayatnya apa. Dalam qiraah Hafs azabun kabir. Padahal dalam kitab tafsir Ibnu Katsir udah dijelasin perbedaan itu. Azab kabir, azab yang besar, dengan azab yang banyak itu sama. Ya, sama. Saya kasih contoh, sedekah. Kalian tadi sedekah nggak? Karena kalian sedekahnya banyak, sedekahnya jadi gede nominalnya. Kenapa nominalnya gede? Karena yang sedekah banyak. Ya begitu, sama aja. Kenapa nih bisa dapat 1 juta? Oh, yang sedekah 700 orang. Kalau sedekah 700 orang, nominalnya gede. Itu dibolak-balik. Jadi nggak ada perbedaan tuh antara kabir sama kasir secara konteks sama. Nih saya kasih contoh. Ini bacanya apa? Bisa dibaca kabir, bisa dibaca kasir. Nah itu
terjadi tuh. Di qiraah Hafs azabun kabir, di qiraah Waras azabun katsir. Ada orang kafir namanya Gracia Pelo. Namanya di Pelo. Dia pengen bilang Al-Quran itu punya banyak versi sama kayak kitabnya mereka. Enggak. Dengan bangganya ditunjukin, tuh buktinya ini beda, kabir sama kasir. Lah sama, kabir sama kasir bodoh. Gede kecuali kabir sama kolil tuh baru beda. Azab besar, azab sedikit ada beda. Jadi mau mereka jungkir balik nyari kesalahan Al-Quran sampai peot nggak bakalan nemu. Karena Al-Quran firman Allah. Ini yang paling panas yang terakhir. Nah, bro, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kitab mereka bukan bahasa asli. Jadi gampang dipalsuin. Atas bawah mana yang Al-Quran? Berani nyoret-nyoret Al-Quran? Distabiloin, berani. Kitab mereka tuh dicoret, stabilo, tulis-tulis. Udah kayak makalah anak SMA. Salah nih, coret. Kitab suci begitu. Perbedaan nyata antara kitab yang dijaga dan dimuliakan dan kitab terjemah yang diperlakukan sembarangan. Beda. Orang kalau pakai akal sehat ngerti ini wahyu, ini bukan. Saya kasih bedanya. Al-Quran dijaga keasliannya, mereka nggak dijaga. Kita buktiin. Al-Quran dimuliakan, mereka enggak. Nggak ada yang muliain kitab mereka. Bahkan mereka sendiri enggak. Membaca Al-Quran ibadah, mereka ada. Khataman Injil ada, khataman Weda ada, khataman Taurat gitu ada. Nggak ada. Al-Quran ada khataman Al-Quran. Al-Quran bukan terjemahan. Haram mencetak Al-Quran yang isinya cuma terjemahan. Haram, semua ulama sepakat. Karena kalau itu dilakukan, niscaya Al-Quran nasibnya akan sama kayak yang di bawah. Ada seorang mu'alaf pernah cerita di Masjid Sabil Kultum. Dia pernah nantang pendetanya, Pak Pendeta, saya janji saya akan masuk Kristen detik ini juga. Syaratnya satu, tolong bikin Bible seperti Al-Quran. Coba, teks aslinya taruh, terjemahannya taruh. Berani nggak? Al-Quran berani nggak? Berani. Terus siapa takut? Teks aslinya itu, terjemahnya itu. Coba aja, mana bedanya? Nggak ada. Coba kalau terjemahan semua ya gampang. Ya Nengnya, Neng, ya, Masya Allah, Neng, sholat tarawihnya 1000 rakaat kayaknya. Sampai ngantuk. Luar biasa. Al-Quran nggak boleh sembarangan ditafsir. Kitab mereka boleh sembarangan ditafsir. Buktinya orang bodoh aja nggak pernah belajar boleh jadi penafsir Bible. Saya pernah debat sama orang Kristen di TikTok. Saya tanya dulu, mohon maaf Bapak Ibu ini sarjana apa? Kalau saya jelas sarjana agama, ilmu Al-Quran. Saya punya ilmunya tentang Al-Quran. Kalau mau debat tentang kitab suci, ayo. Tapi pertanyaannya Anda siapa? Oh nggak peduli, nggak harus sarjana. Loh, kok bisa Anda bicara tentang kitab suci Anda sendiri sementara Anda nggak pernah belajar? Kok bisa? Karena kami sudah mendapat hikmah dari Roh Kudus. Dan buktinya apa? Semua orang juga bisa ngaku. Al-Quran hanya perkataan Tuhan, nggak boleh dicampurin. Makanya hadis ya hadis, Al-Quran Al-Quran. Tapi kalau di kitab mereka perkataan Tuhannya itu, perkataan Nabi itu, perkataan orangnya itu, campur semuanya gado-gado. Al-Quran hanya ditulis saat hidup Nabi Muhammad dan banyak saksinya. Bahkan saksinya mutawatir. Karena syarat dari Al-Quran harus mutawatir. Kitab mereka disusun 13 sampai 16 abad kagak kelar-kelar. Ampe wayah gini kitabnya belum kelar juga. Mau bukti, slide selanjutnya bukti. Tak dulu. Kabar. Tak dulu. Balik. Nah,
Al-Quran dihafal dan ditulis setiap generasi. Semangat kita ngapalin Quran, walaupun kagak nyampe 30 juz, minimal juz 30. Ya, kalau kita belum bisa 30 juz, minimal juz. Ini udah juz 30 juga kagak. Baca Al-Kafirun kagak kelar-kelar. Wala antum abiduna ma'abudu wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abudu wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abudu wala ana abidu ma'abatum. Ini kapan pengkolannya ya? Sementara mereka nggak dihafal, cuma ditulis. Saya pernah debat sama seorang penginjil namanya Mikana. Dia orang Kristen tapi pakai kerudung. Ada sekte Kristennya namanya Kristen Ortodoks Syria. Pakai kerudung, laki-laki dia pakai sarung, pakai peci. Si Mikana bilang begini, dalam Bible semua denominasi, mereka nggak nyebut sekte, denominasi itu kitabnya sama. Saya bilang bohong, nggak usah ngebohong lu ke gua bukan orang awam. Ada rekamannya di YouTube saya tuh, ada rekamannya. Dia bilang sama apa? Habis itu sih saya tanya, bagaimana cara penjagaan Bible kalau menurut kamu Bible itu firman Tuhan? Kalau Al-Quran jelas dihafal. Kalau Al-Quran Anda diselewengkan, pasti beda-beda bacanya. Orang pergi haji setiap tahun, setiap hari orang sholat di Masjidil Haram. Di semua negara ada perwakilannya. Mereka hafal Al-Quran. Nggak ada satupun mereka yang mengkoreksi bacaan imam di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Al-Qurannya sama. Lu pakai logika aja. Kalau ada imam baca Al-Fatihah keliru, ada makmum diem, nggak mungkin, pasti langsung dikoreksi. Masa Al-Quran berabad-abad dibaca di Masjidil Haram di semua tempat? Nggak ada bedanya. Al-Quran jelas cara penjagaannya, dia hafal. Dia malah bilang, loh, dia hafal itu bisa jadi salah. Loh, yang hafal anak TK, iya salah. Kalau yang hafal menghafal Al-Qurannya nggak ada salah. Coba baca Al-Fatihah, masa iya salah? Nah, Alkitab dong, ditulis. Lah justru kalau ditulis gampang dipalsuin. Coba orang nulis ngantuk. Harusnya Tuhan jadi Tuhan. Kelebihan hak. Beda akidah. Yang kita bahas. Teks asli dalam Al-Quran selalu digunakan. Sementara di kitab mereka teks aslinya hilang. Siapa yang ngomong teks aslinya hilang? Pendeta sendiri yang ngomong. Alkitab itu ada dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ada teks aslinya, orang Yahudi yang nyimpan bahasa Ibrani. Tapi walaupun demikian kita nggak boleh meyakini itu adalah Taurat, nggak boleh. Tapi yang jadi masalah perjanjian baru, bahkan teks asli dalam bahasa Ibrani pun nggak ada. Lalu mereka nerjemahin dari mana? Dari bahasa Yunani. Emang Yesus bisa bahasa Yunani? Ya kagak. Teks aslinya aja hilang. Jadi yang dibaca terjemahan dari terjemahannya terjemahan. Kaum terjemahan. Al-Quran ditulis dari satu sumber, mulutnya Nabi, nggak keluar dari yang mana-mana. Sementara kitab mereka sumbernya banyak. Markus, Lukas, Matius, siapa lagi? Mau lupa lagi. Ribuan kitab tafsir dan ilmu tentang Al-Quran ditulis oleh para ulama sepanjang zaman. Jangankan nulis tafsir, saya jamin kalian nulis judul kitab tafsirnya aja. Kalau semua kitab tafsir para ulama sepanjang zaman diurutin, pegel itu nulisnya. Ribuan. Lu nulis angka 1 sampai 1000 aja udah teklek itu tangan. Apalagi judulnya. Betapa luar biasanya para ulama kita menjaga Al-Quran. Bukan cuma dihafal, ditulis. Kan itu jadi saksi sejarah. Kalau Al-Quran beda, pasti tafsirnya beda dong. Pakai logika. Sementara di mereka sangat sedikit jumlah tafsirnya. Coba ada kitab tafsir Bible, ada. Tapi sedikit, bisa dihitung. Kenapa? Ya malas orang nafsirin. Ngapain gua tafsirin? Tahun depan juga beda.
Di tahun 2013 nih muncul nih Alkitab Keluaran Baru. 2023. Gak percaya Google aja. Saya pernah nonton videonya. Katanya lafaz Allah mau diganti jadi dewa. Alhamdulillah saya bilang, Allah itu punya buah, jangan lu alah-alahin baik. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Allah alah-alah. Gede banget gua ngeliat orang Kristen baca bukan undang-undang waktu zaman saya SMA. Atas berkat rahmat Allah yang Allah lagi Allah. Allah. Hanya ada satu Al-Quran, nggak ada versi lain. Sementara mereka versinya banyak. Yang paling terkenal, Katolik punya 73 kitab, Protestan punya 66 kitab. Artinya ada 7 kitab dalam agama Katolik yang tidak diakui sebagai firman Tuhan oleh orang Protestan. Di kitab apa banyak? Di kitab apa banyak? Kitab loh, bukan ayat. Nih, di kitab itu ada puluhan atau bahkan ratusan pasal. Di setiap pasal bisa ada puluhan bahkan ratusan ayat. Berarti kalau 7 kitab, berapa ribu ayat itu? Sementara mereka mempermasalahkan kabir sama kafir. Al-Quran lu mau takati kayak gimana, tetap sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Urutannya begitu-begitu juga, kagak ada yang hilang. Ini bukan hilang, dibuang. Benar dibuang. Namanya King James Version. Buatan salah satu pendeta yang keluar dari ketaatan kepada pendeta-pendeta yang lain, keluar dari kesepakatan. Di dunia jumlah mereka 40%-an dari jumlah orang Kristen. Di Indonesia jadi mayoritas Protestan. Segala ngomong kitab sama, Al-Quran yang sama, nggak ada versi lain. Lanjut. Akibat kita terjemah, akhirnya banyak ayat hilang, palsu dan ditambahkan. Yang ngomong bukan saya, Allah. Allah nggak mungkin bohong. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan ini adalah dari Allah. Mereka sendiri yang ngarang bilang ini dari Allah. Apa tujuannya? Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, dan kecelakaan besarlah atas apa yang mereka tulis. Merekanya celaka, tulisannya celaka. Buktinya mana? Tuh, screenshot. 47 ada, ayat 46 kok strip. Siapa yang makan tuh ayat? Oh. 43 ada, 45 ada, kok 44-nya strip? Siapa yang makan tuh ayat? Bahkan teolog-teolog sendiri mengakui ada 5 kesimpulannya. Pertama, ditulis tanpa dasar naskah asli. Ya mana naskah aslinya kagak ada. Naskah aslinya berbahasa Yunani, mana ada Yesus bahasa Yunani. Yang kedua, sekedar catatan dari orang. Saudara Mono, orang Kristen sendiri yang ngomong. Ditulis berdasarkan anggapan tanpa bukti kebenaran yang akurat. Finlay, orang Kristen juga ngomong. Secara nyata keasliannya sangat diragukan. Tuh yang ngomong, Bolan. Bukan si Bolang, bukan. Bolan. Orang Kristen sendiri yang ngomong. Yang kelima, hanya merupakan salinan dari salinan yang tidak asli. Udah salinan dari salinan, nggak asli pula. Yang ngomong siapa? No, Mulder. Ngomong tuh Mulder. Orang Jerman kali ya. Yang ngomong orang Kristen bukan kita. Kalau kalian mau nonton nih, tonton tuh linknya udah saya kasih, menit 28.210. Ketua Ahmed Dedat menceritakan tentang berbagai macam versi orang Kristen. Lucu dia jelasin tuh. Di sini ada sekian, lalu di sini ditambahin sekian kitab, lalu di sini dikurangin lagi, terjemah ini ditambahin lagi. Kok keluar masuk itu Alkitab apa teh celup? Lanjut. Ini saya lagi ngebelain Al-Quran ini. Saya nggak terima Al-Quran dibilang sama kayak kita mereka. No. Barbara Miller nulis judul bukunya The Lost Verse. Verses apa verses?
ayat yang hilang. Mereka sendiri ngaku ayat hilang. No, ada 3 macam nih. Perjanjian Baru 1928. Yang hilang Matius banyak lah, lu baca sendiri. Saking banyaknya ayat yang hilang. Nah, terjemahan tahun 99 yang hilang segitu. Tahun 7778 kagak hilang, dibikin. Yang sebelumnya kagak ada, tiba-tiba ada. Ajaib. Apakah Tuhan berfirman lagi? Ada, lanjut. Ada Bu Rita, salah satu tokoh orang Kristen, mencoba membela. Inti pembelaan dia adalah itu bukan di karang-karang, tapi karena perbedaan manuskrip. Alasannya begitu. Di manuskrip yang satu ayatnya emang nggak ada, tapi di manuskrip yang lain ayatnya ada. Jadi di manuskrip ini diterjemahin buat tutupin yang ini. Lo kok pakai didempul? Itu kitab suci apa tembok? Logikanya, kalau emang ini lebih lengkap dari yang ini, kenapa nggak ini yang dipakai? Ya, pakai logika. Artinya kan yang ini juga nggak lengkap. Lah berarti ini sama ini saling melengkapi. Lah pertanyaannya adalah berarti selama berabad-abad ayatnya itu hilang. Lalu gimana cara mereka beribadah? Gimana cara mereka berakidah? Ayatnya kagak ada. Ayo. Jadi pembelaannya sama sekali nggak bisa nolong. Emang ayatnya hilang. Lanjut. Silakan cek sendiri ayat yang hilang. Saya kasih linknya semua tuh. Kita beri. Tiba-tiba ada. Yang aku ambil sendiri ayat itu. Lanjut. Paling parahnya kan mereka mengaku Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Pernah saya ngeliat debat langsung orang Kristen sama teman saya. Ditanya, Tuhan kamu ada berapa? 1. Loh, katanya ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Iya, tapi mereka 1. Loh, mereka tuh 1. Yang Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Tuhan Bapa siapa? Allah. Tuhan Anak siapa? Yesus. Roh Kudus siapa? Pokoknya Roh Kudus kata dia. Terus yang diutus ke dunia siapa? Yesus. Jadi utusan siapa? Yesus. Yang utus siapa? Bapa. Ya berarti beda dong? Enggak, 1. Jadi Bapa mengutus dirinya sendiri. Iya, Bapa mengutus dirinya sendiri. Loh, saya mengutus diri saya sendiri. Kalau nggak gila nggak bisa nerima ini. Nandira, coba kamu utus diri kamu sendiri ke ruang guru. Ya nggak bisa dong. Namanya ngutus pasti ke orang. Saya ngutus Nadipa ke ruang guru. Itu namanya ngutus. Nah kalau ngutus diri sendiri itu namanya bukan ngutus. Bayangin, akidah dibangun di atas ayat palsu. Di Kodeks Sinaiticus yang paling terlama, manuskrip paling terlama, kagak ada tuh ayat 1 Yohanes 5, 7-8. Padahal itu gacokan. Kenapa? Dalam kurung, di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, ketiganya adalah 1. Dan 3 memberi kesaksian di bumi. Itu ayat palsu ditambahin. Kok bisa akidah di atas ayat palsu? Lanjut. Lah, berpuas-puas. Jadi intinya tuduhan orang Kristen yang mengatakan Al-Quran itu punya banyak versi, itu tuduhan bohong. Faktanya versi yang banyak itu di kitab suci mereka, bukan Al-Quran. Sampai sini kita lanjut. Aduh, waktunya tinggal dikit ini. Kalau mau ngomong tentang Al-Quran saya butuh 5 jam itu minimal. Pembukaan doang itu. Sekarang kita bahas sejarah penjagaan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW, ini apa sih pertanyaan kagak ganti-ganti? Apa hukum puasa tapi kagak sholat? Rusak, puasanya rusak. Rasulullah membaca di hadapan sahabat dan seluruh sahabat menghafalnya. Itu cara pertama, cara menjaga Al-Quran.
Yang kedua, Rasul memerintahkan kutab, penulis wahyu, untuk menulis ayat yang baru turun, dihafal, ditulis. Yang ketiga, dikumpulkan di masa pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul meninggal. Dikumpulkan, udah selesai, disimpan di rumah siapa? Hafsah binti Umar. Karena apa? Karena Hafsah adalah istri Nabi Muhammad. Gak ada yang berani macam-macam sama istri Nabi Muhammad. Lalu di masa Utsman terjadi perselisihan akibat perbedaan qiraat. Nah ini lagi yang diserang sama orang kafir ini. Mereka bilang Al-Quran yang asli itu nggak ada. Kenapa? Udah dibakar sama Utsman. Pala lu peang. Sejak kapan Utsman bakarin Al-Quran yang asli? Kagak. Yang dibakar oleh Utsman bin Affan adalah qiraah yang syazah. Apa sih syazah? Qiraah yang tidak mutawatir. Tadi saya bilang kan, qiraah ada 7 macam, yang diterima cuma 1, yang mutawatir. Di bawah mutawatir, apalagi sampai tahap ke-7, itu nggak diterima. Zaman dulu ada orang yang menyebarluaskan kitab yang syazah itu, qiraah syazah disebarluaskan, jadi fitnah. Contohnya surat Ad-Duha, ada dalam sebuah hadis Anas bin Malik itu lebih banyak daripada Ad-Duha yang kita bahas, yang kita kenal. Para ulama bilang itu bukan ayat kelebihannya, itu penafsiran beliau atau komentar beliau terkait surat Ad-Duha, bukan ayat itu sendiri. Jadi yang dibakar oleh Utsman bin Affan adalah qiraah syazah. Ya. Kalau yang mutawatir mah enggak. Ya. Utsman bin Affan pun melakukan hal itu di hadapan seluruh sahabat, dan seluruh sahabat mengizinkan karena perlu ditulis ulang lagi menurut qiraahnya suku Quraisy sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran, pemberitaan mengenai hal-hal gaib, misalnya tentang Rom. Awalnya bangsa Romawi itu kalah dari Persia, kalah perang mereka, habis-habisan. Turun ayat ini yang memprediksi bangsa Romawi menang lawan Persia. Ayat ini menggembirakan kaum muslimin. Alasannya 2. Pertama, orang Kristen itu lebih dekat kepada kaum muslimin secara akidah dibandingkan orang Persia. Orang Persia nyembah api, nggak kenal dia Allah sama nabi-nabi, nggak kenal. Sementara Kristen masih kenal Nabi Musa, masih kenal tuh nabi-nabi sebelumnya, masih kenal. Masih ada persinggungannya lah sama kita. Maka paling dekat akidahnya Kristen. Makanya kita lebih cenderung membelain orang Kristen daripada Persia, para sahabat. Alasan kedua, karena Persia lebih kuat persenjataannya. Kalau Persia yang menang, mereka tambah jumawa, tambah susah ngadepinnya. Maka berharap yang menang orang Romawi supaya ngalahinnya gampang. Dan benar terjadi. Waktu Nabi Muhammad di perang Tabuk mengerahkan 30.000 pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sampai di perang Tabuk, di perbatasan benteng Romawi, orang Kristennya udah pada kabur. Kenapa mereka kabur? Karena mereka pernah melawan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang jumlahnya cuma 3.000 orang menghadapi pasukan Kristen yang jumlahnya 100.000 orang. Bayangin, 3:100 tuh pasukan. Apa yang terjadi? Perangnya seri, kagak ada yang menang. Mereka bilang, nah kalau ngadepin 3.000 aja banding 100.000 pasukan kita bisa seri, apalagi yang di bawah 10 kali lipat, 30.000. Nyerahin nyawa, kabur, mendinganlah kabur mereka. Itulah perang paling enak, perang tanpa perang. Lo baru nyampe langsung ngambilin harta. Enak banget itu perang Tabuk. Yang selanjutnya, banyak lagi tentang pemberitaan yang goib dalam Al-Quran. Fakta ilmiah. Dalam Al-Quran ada banyak fakta ilmiah yang baru diketahui sekarang. Contohnya tentang alam rahim. Emang sebelum Al-Quran ngejelasin begini,
Ada orang yang tahu tentang rahim itu dari sperma, lalu jadi segumpal darah, lalu jadi... Nggak ada. Nggak ada satupun manusia yang tahu. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada mikroskop. Gimana mau nelitinya? Mikroskopnya nggak ada. Makanya ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Mustahil Nabi Muhammad bisa tahu kalau bukan dikasih tahu sama Sang Maha Tahu, yaitu Allah. Ini bukti fakta nyata, Al-Quran itu firman Allah. Contoh lain, ada satu dokter membanggakan penemuannya di depan seluruh dokter seluruh dunia, perwakilan dari setiap negara. Kata dokter ini, saya punya penemuan baru, bahwa manusia kalau dibakar kulitnya sampai tahap tertentu nggak ngerasain sakit. Dia udah bangga tuh. Nggak ada yang tahu. Saya doang paling tahu. Semua buku di dunia saya baca. Tiba-tiba ada orang Islam tunjuk tangan. Bohong. Itu udah ditemukan 14 abad yang lalu oleh umat Islam. Dibacain ayat. Summa baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kemudian Allah gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Artinya apa? Kalau nggak diganti ngerasain azab nggak? Enggak. Makanya perlu diganti supaya ngerasain azab. Artinya penemuan dokter tadi kebantah nggak? Kebantah lah, udah ditemuin 14 abad yang lalu. Telat. Akhirnya dokter tadi masuk Islam. Kenapa? Karena dia yakin nggak ada satu manusia pun yang tahu. Semua perpustakaan di dunia dia yakin udah dibaca. Nggak mungkin manusia biasa bisa tahu hakikat ini. Masuk Islam dia, syahadat. Rata-rata orang masuk Islam itu orang pintar. Rata-rata orang murtad itu orang miskin. Miskin ilmu, miskin iman. Digade pakai Indomie, akidah telat. Coba sebut, ada nggak satu aja ulama besar yang pindah ke agama sebelah? Nggak ada. Pendeta-pendeta besar masuk Islam banyak. Gereja di Eropa banyak yang jadi masjid. Di Indonesia bahkan ada masjid namanya Masjid Isa Al-Masih. Kenapa? Karena bekas gereja. Gerejanya udah nggak dipakai, dibeli sama umat Islam jadi masjid. Lempengan arahnya ngadep kiblat. Enak, udah gak perlu merubah kiblat, tinggal patungnya copotin, gambar-gambar yang bertentangan dengan syariat copot-copotin, udah jadi masjid. Ya, orang kalau pakai akal pasti masuk Islam. Lewat tangan saya, alhamdulillah 3 orang udah masuk Islam. Pertama namanya Rudi Abdillah, nama aslinya Alexander. Dia orang Katolik. Orang Papua, tinggi hitam, koker. Yang kedua namanya Salsa, orang Kristen Protestan, keluarga gado-gado. Iya, di keluarganya ada yang Islam, Katolik, Protestan. Jadi agamanya nggak jelas. Pakai kerudung tapi kagak sholat, karena dia tidak merasa Islam. Akhirnya diskusi sama saya tentang Nabi Muhammad. Lalu saya tanya, bagaimana menurut kamu mana agama yang benar? Dia bilang Islam. Kamu mau masuk Islam? Mau. Mau saya syahadat sekarang? Mau. Saya panggil ke kepala sekolahnya, guru-guru semua saya panggil. Nih saksi, saya nggak maksa dia. Susah. Yang ketiga namanya siapa ya? Yulianto ke siapa gitu? Orang Buddha. Dia masuk Islam kenapa? Karena senang lihat orang puasa. Herannya, ada orang Islam kagak senang puasa. Orang Buddha malah mau masuk Islam karena ngeliat orang Islam puasa. Bisa ya masuk Islam, syahadat di kelas, depan gurunya, depan murid-murid. Fakta ini yang harus dibantah. Lanjut. Keindahan bahasa, wah panjang. Ntar dibagiin aja ke mereka biar dibacain satu-satu. Ya, kalau yang punya kemampuan edit-edit, coba dibikinin video dah. Ya, dibikin video, ntar ada slide ganti-ganti gimana caranya, gimana nanti buat. Lanjut. Keindahan bahasa misalnya gini.
Tahu surat Asy-Syams gak? Itu akhirannya kan selalu sama ya. Ha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala wan nahari idza jal. Ha semua sampai terakhir wala yaqafu uqba. Ha semua. Cakep kan, enak dibacanya. Maryam dari ayat 1 sampai berapa halaman? Belakangnya ya semua. Zakaria nidaan khafiyya madum tu hayya. Hayya semua tuh. Enak tuh baca, coba mau percaya baik buka surat Maryam ayat 1 sampai ayat berapa? Indah. Sempurnaan ajaran, Masya Allah. Ngomongin tentang ajaran Islam sempurna. Mau ngomongin urusan negara sampai urusan cebok ada dalam Islam. Gimana cara cebok ada dalam Islam. Gimana cara masuk WC, cara tidur, cara minum, cara makan, cara milih istri, cara nikah, cara didik anak, ada semuanya dalam Islam. Cara milih pemimpin. Anda lagi orang Islam, gak ngerti cara milih pemimpin. Disuruh milih pemimpin Muslim, dimilih pemimpin non-Muslim. Tanggung jawab bentar di akhirat. Ayatnya jelas. Haram menjadikan orang kafir sebagai aulia. Jadiin orang kafir sebagai teman dekat aja nggak boleh, haram. Kalau cuma teman doang biasa nggak apa-apa, tapi kalau jadi bestie nggak boleh, haram. Apalagi kita angkat jadi ketua. Kemarin tanggung jawab lu punya akhirat. Ngomong dah. Lanjut. Tantangan Al-Quran, Allah udah nantang. Siapa yang meragukan kebenaran Al-Quran, coba bikin 10 surat yang semisal Al-Quran dulu. Gak bisa. Datang 10 surat, gak bisa juga. Bikin 1 surat aja, gak bisa juga. Emang gak bisa. Sampai botak sariawan gak bakalan bisa. Ada orang ngaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab, pengen bikin tandingan Al-Quran. Dia bikin surah Al-Fil. Al-Fil ikutin Al-Quran. Dikata isinya sama, cacing pasir. Dibikin, gimana bunyi ayatnya? Al-Fil. Ini bukan Al-Quran nih, omongan dia. Mal-Fil wa ma adraka mal-Fil anfuhu tawil wa batnuhu kabir. Tahu artinya? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Hewan berhidung panjang, perutnya gede. Itu ayat apa nyanyian anak TK? Ayat cuma ngejelasin fisik gajah, ngapain? Anak TK juga tahu. Bandingin sama Al-Filnya Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat pertama aja udah bikin merinding. Apakah kau melihat apa yang Allah perbuat kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah balas semua makar mereka. Terus wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami utus kepada mereka burung. Namanya bukan burung ababil. Ababil itu sifatnya. Burung itu bawa 3 batu dari neraka, 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Disebut ababil karena ngelempar. Dan setiap lemparannya tepat, karena batu dari neraka udah ada namanya. Jadi kalau dilempar pas ke kepala tembus, pas ke jantung tembus. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Mantap. Orang baca Al-Fil yang Al-Quran berbekas dalam hatinya. Siapapun yang berani macam-macam sama Islam,
seperti meludah ke langit. Tahu meludah ke langit? Dia berharap menghinakan langit yang ada ludahnya ke mukanya sendiri. Lanjut. Nama Al-Quran baca sendiri aja, waktunya nggak cukup. Lanjut. Nah, ini hadis. Secara bahasa hadis itu artinya jadi baru. Secara istilah hadis itu maknanya, halo, masih siap? Dikit lagi, dikit ya. Hadis ini cuma dikit. Tadi Al-Quran panjang, karena saya berharap kalian bangga. Kalau hadis ini minimal kalian pernah dengar. Kalau kalian tahu betapa luar biasanya hadis, para ulama kita menyusun ilmu kitab hadis segala macamnya, kalian bangga jadi umat Islam. Apa definisinya? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatil khalqiyah aw khuluqiyah amma qabla al-bi'sah aw ba'da al-bi'sah. Terjemahannya ada di bawah. Apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau diamnya Nabi, baik itu berupa penciptaannya, fisik Nabi, atau sifatnya, baik itu sebelum diutus jadi Nabi atau sesudah diutus jadi Nabi. Itu definisi hadis. Lanjut. Wah, kalau mau dibikin skema kayak begini. Aqsamul hadis, pembagian hadis ada dua. Min haitsu qaili, berdasarkan yang ngomong. Yang ngomong ada 4. Hadis qudsi yang ngomong Allah. Hadis marfu yang ngomong Nabi. Hadis mauquf yang ngomong sahabat. Hadis maqtu yang ngomong tabi'in. Ya. Ini ada lagi. Nih. Marfu ada 2, ada hukmi, ada sholih. Ya, terjelasin. Ada min haitsu usuli ilaina, berdasarkan sampai kepada kita ada 2, ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir ada 2, secara lafaz, ada secara makna. Panjang dah tuh baca. Nah, unsur-unsur hadis. Nah, ini minimal kalian ngerti. Hadis itu terdiri dari apa? Hadis itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama bukan matan. Apa itu matan? Isinya innamal a'malu binniyat. Sanad, mata rantainya dari fulan, dari sahabat, dari Nabi, bahwa Nabi bersabda bla bla bla. Itu sanad. Perawi itu setiap orang yang ada di mata rantai itu perawi. Lanjut. Contoh, Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim, Bukhari. Itu yang kita kenal. Ini namanya ulama yang mentadwin hadis. Mentadwin itu ngumpulin hadis dalam satu kitab. Ada yang pernah baca Bukhari itu belum? Nah, Imam Ahmad misalnya menceritakan dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi. Imam Abu Dawud dari gurunya. Nah, meriwayatkan juga ada macam-macam. Ada pakai an, dari. Ada pakai hadasana, ada hadasani, ada akhbarona, ada akhbarani, ada amba'ana, ada amba'ani. Tuh, para ulama didetailin nama mereka. Kalau ini artinya apa? Di contoh hadis mutawatir nih. Ada yang diriwayatkan Bukhari, ada Muslim. Ribet ya, panah-panahnya banyak ya. Intinya di setiap tobaqot itu mutawatir. Jadi kalau misalnya rantai hadisnya ada berapa tobaqot, misalnya ada 4 tobaqot. Di 4 tobaqot, setiap tobaqotnya harus mutawatir. Para ulama beda pendapat tentang mutawatir itu berapa. Ada yang bilang 40 perawi, ada yang bilang 20 perawi, ada yang bilang butuh cuma 12, ada yang bilang paling sedikit 4 perawi. Itu udah disebut mutawatir. Lanjut. Hadis berdasarkan sandarannya tadi saya bilang. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman siapa? Allah, tapi bukan Al-Quran. Walaupun firman Allah tapi bukan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Al-Quran nanti ada sifat mu'jiz.
Sementara hadis qudsi enggak semuanya mujiz. Ya, dikit lagi. Ada marfu, ada mauquf sahabat, ada maqtu tabi'in. Dikit lagi beberapa slide. Lanjut. Jenis hadis berdasarkan bentuknya ada 5. Ada hadis qauli, perkataan Nabi ngomong innamal a'malu binniyat, itu hadis qauli. Ada hadis fi'li, Nabi Muhammad melakukan ini dan itu. Ada hadis takriri, Nabi Muhammad mendiamkan, nggak komentar apa-apa, artinya boleh. Yang ketiga ada hadis hammi, keinginan. Nabi Muhammad pengen puasa 9 Muharram, itu kepengen doang, belum kesampaian. Yang terakhir ada hadis kauni, akhwali, cerita tentang fisik Nabi Muhammad hidungnya kayak gimana. Lanjut. Nah, berdasarkan kuantitasnya ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Terbaca sendiri di rumah, nggak cukup waktunya. Satu lagi, terakhir. Nah, hadis berdasarkan kualitasnya. Oh salah nih, bukan kuantitas, kualitas. Salah. Berdasarkan kualitasnya, ada hadis makbul yang diterima, ada hadis mardud ditolak. Makbul diterima, hadis sahih, hadis hasan. Kalau yang ditolak, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu. Apa itu hadis sahih? Hadis yang memenuhi 5 syarat. Bayangin, para ulama untuk menentukan hadis itu sahih atau enggak, mereka harus meneliti 5 hal. Pertama, yang diteliti adalah sambungnya sanad. Nyambungan nih dari si fulan ke fulan ke fulan ke fulan. Untuk menentukan nyambung atau enggak berarti harus tahu apa? Harus tahu sejarahnya. Lahir di mana, meninggal di mana, belajar sama siapa aja dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, rawinya adil. Adil itu artinya apa? Ini bukan adil secara fikih ya, tapi adil dalam ilmu hadis. Apa itu? Tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Kalau pernah ngebunuh, nggak diterima hadisnya. Kalau sering melakukan dosa kecil sih, cuma sering boncengin cewek pakai motor, dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi kalau sering, nggak diterima hadisnya. Ya, apalagi melakukan dosa kecil sekali, tapi depan umum. Dosa kecil sekali, tapi depan umum, nggak diterima hadisnya. Ya. Lalu yang ketiga, yang keberapa tuh? Ketiga, dobitnya rawi. Dobit itu ada 2. Ada dobit hafalan, ada dobit kitaban. Jadi kalau orang baca halo, assalamualaikum, 1 menit lagi. Bisa fokus 1 menit. Kalau orang hafalnya baca hadis itu sama seperti baca Al-Fatihah, berarti dia udah diterima hadisnya. Kalau bacanya a-i-u-e-o masih terbata-bata, patah-patah, nggak diterima. Atau dobit kitaban, dia nggak hafal tapi nyatet, dan kitab yang dicatatnya itu dijaga, dobit juga. Yang keempat, nggak ada syaz. Syaz itu artinya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Ya, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Contohnya, hadis tentang tarawih. Kalau dari Siti Aisyah, tarawih 11 rakaat. Padahal itu bukan tarawih, itu sholat qiyamul lail. Di Ramadan juga. Kalau hadis tarawih yang tepat itu adalah hadisnya Umar bin Khattab. Nggak ada syaz. Yang kelima, nggak ada ilat. Ilat itu artinya aib yang ditutupin. Misalnya nih, saya meriwayatkan dari Pak Novika. Pak Novika meriwayatkan dari Pak Makmun. Pak Makmun dari Pak Rojali. Saya ngomong saya dari Pak Novika. Padahal saya dengarnya dari Falizah misalnya. Tapi Falizah nggak saya sebut. Kenapa? Karena Falizah tukang bohong. Misalnya. Saya bilang langsung saya dengar dari Pak Novika. Padahal nggak langsung dari Pak Novika, dari Falizah dari Pak Novika. Nah, Falizahnya nggak saya sebut. Kenapa? Karena semua ulama tahu Falizah tukang bohong. Jadi nggak saya sebut biar hadisnya diterima. Itu namanya ilat.
Coba bayangin, para ulama kita neliti sampai sedemikian detail. Bukan Faliza yang ini, bukan. Faliza yang mana? Ini mah jujur ya. Begitu luar biasanya para ulama kita dalam menjaga yang namanya hadis. Kalian pernah dengar kitab namanya Syiar A'lam Nubala? Ada yang pernah dengar? Itu kitab, kalau kalian bentangin tangan kalian segitu panjangnya, tebalnya segitu. Itu isinya apa? Isinya biografi orang dari zaman Nabi Muhammad sampai perawi Bukhari dan seterusnya. Itu biografi orang untuk menentukan si fulan diterima apa enggak, si fulan tukang bohong apa enggak, si fulan gimana penilaiannya, si fulan gimana. Itu para ulama kita hafal di luar kepala. Bayangin. Lalu udah para ulama kita capek-capek nentuin hadis ini sahih apa enggak, kita sekadar baca aja males. Mudah-mudahan setelah ini kebanggaan kita sebagai muslim semakin bertambah, semakin rajin kita baca Quran, syukur-syukur mau belajar hadis. Nih, saya mau tanya nih, siapa yang anggota rohis tunjuk tangan? Yang anggota rohis tunjuk tangan, yang tinggi. Yang anggota rohis tunjuk tangan, yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nadifa bukan? Oh sih, kamu bukan? Oh bukan. Saya baru dapat SK pengangkatan pembina rohis. Jadi mulai sekarang pembina rohisnya saya. Nah, ke depan tolong saya dimasukin ke grupnya, ntar kita mulai musyawarah besar. Kita bikin ADART, kita bikin gebrakan baru lah. Sedih banget lihat anak kelas 10 beneran dah. Ada yang nanya ke saya, Jabri, Pak, apa hukumnya sholat tanpa sejadah? Mungkin selama ini dia nyangka sholat itu harus pakai sejadah. Bayangin. Ada yang nanya kayak tadi, Pak, apa hukumnya puasa tapi nggak sholat? Pak, apa? Ada? Nggak tega saya ini. Adalah, pokoknya aib lah, pokoknya aib. Nanya ke saya, Pak, apa hukumnya ini? Nah, kok bisa lu nanya beginian? Kaget gue jadinya. Kok bisa ada orang nggak tahu perkara ginian lu? Ada yang paling kocak. Tapi nih, salut saya. Acung jempol saya, acung jempol. Dia nggak berani ngomong di grup, tapi berani ngomong Japri. Sensei, saya minta tips laki-laki, nggak ada, bukan perempuan, nggak ada di sini. Sensei, saya minta tipsnya dong. Saya bilang, tips apa? Tips berhenti dari nonton bokep. Di satu sisi gue ketawa, di satu sisi saya seneng, ya kan? Ya berarti kan dia pengen tobat, ya kan? Ya, orang tobat masa diketawain. Ya udah ketawanya gue diemin aja. Alhamdulillah. Ya, sudah lah. Dari saya terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya serahkan ke moderator panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Junaidi telah selesai dan akan dilanjutkan dengan kegiatan. Ada yang bisa nebak apa kegiatannya? SPT, ya betul. Oke, sebentar ya.